Selamat siang Bapak Ibu yang di rumah. Ya, saya sampaikan ya Bapak Ibu bahwa isian yang kemarin saya kirim, ini yang isian yang saya kirim kemarin. Ini setelah Bapak Ibu mengisi, setelah adik-adik mengisi, setelah siswa-siswi mengisi, nantinya data ini akan masuk ke saya dalam bentuk Excel seperti ini Bapak Ibu. Ini adalah data-data anak ibu yang sudah masuk kepada saya. Ya, saya besarkan. Ya, ini adalah data siswa-siswi yang sudah masuk kepada saya. Diperhatikan ya Bapak Ibu, biar tidak bertanya-tanya lagi. Ini data yang sudah masuk ke saya. Perhatikan ya Bapak Ibu ya. Ini saya pelan-pelan sambil Bapak Ibu melihat. Ini adalah data siswa-siswi yang sudah masuk, yang mengajukan KIP melalui surat keterangan tidak mampu, kartu Indonesia Pintar, kartu Indonesia Sejahtera, dan kartu keluarga sejahtera. Ya, Bapak Ibu, setelah ini terkirim ke saya, nantinya file ini, data ini akan saya lanjutkan ke data saya. Data saya itu adanya di sini Bapak Ibu. Nah, nanti satu-satu akan saya masukkan datanya di sini Bapak Ibu. Perhatikan Bapak Ibu ya, nanti datanya akan saya masukkan ke dalam aplikasi Dapodik ini Bapak Ibu. Nah, untuk adik-adik atau siswa-siswi yang baru kelas 7, tolong dicamkan dulu ya, tolong diteliti, tolong dicermati. Bagi siswa-siswi yang masih kelas 7 dari kelas 6 pindah ke kelas 1 SMP, dari kelas 6 SD naik ke kelas 1 SMP, nantinya untuk proses pencairan tahun ini itu dicek di masing-masing, diperiksa di masing-masing SD ya, sekolah dasarnya kemarin. Jangan sampai komunikasinya putus, jadi tetap dimonitor di SD 1 tahun ini. Data siswa-siswi yang mendapatkan kartu dana program Indonesia Pintar melalui SD-nya masing-masing. Untuk kelas 8 ya, untuk kelas 8 yang dari kelas 7 naik ke kelas 8 itu sudah pencairan melalui SMP. Begitu juga untuk jenjang selanjutnya. Kelas 8 naik ke kelas 9 itu semuanya melalui saya, melalui aplikasi saya ajukan. Nah, Bapak Ibu ya, ini saya berikan pengertian seperti ini karena masih banyak Bapak Ibu yang belum paham ya. Ini Bapak Ibu, sini ada pengumuman. Ini adalah batas waktu cut off ya. Walaupun di sini dikatakan cut off bos, nantinya juga Bapak Ibu seluruh data-data kartu Indonesia Pintar ini akan sama-sama ditarik dan akan dibagi ke masing-masing bagian seksi-seksinya di kementerian sana Bu ya. Nantinya setelah tanggal 31 Agustus ini data akan dibagi dari data aplikasi saya tadi itu ya, dari aplikasi saya itu, dari aplikasi ini
akan diberikan data-datanya ke dalam akan diambil datanya oleh kementerian ya. Ini Bapak Ibu ya, akan diambil datanya oleh kementerian, kemudian dibagi per bidangnya masing-masing. Untuk kartu Indonesia Pintar masuk ke data kartu Indonesia Pintar. Kemudian untuk rombongan belajar untuk sekolah dan kelas dan masing-masing itu sarana prasarana itu masuk ke masing-masing bidangnya. Jadi anak-anak siswa-siswinya akan masuk datanya ke pengolahan data di kartu Indonesia Pintar. Nah, masuklah mereka ke dalam Si Pintar Bapak Ibu. Nih, data yang diolah tadi itu akan masuk ke Si Pintar. Ya, ini aplikasinya namanya Si Pintar. Untuk Bapak Ibu mohon bersabar, karena untuk masuk ke dalam aplikasi Si Pintar ini yang bisa masuk hanya akun sekolah, akun dinas, dan akun provinsi. Untuk Bapak Ibu belum terbuka, jadi mohon bersabar. Nah, kemudian ya, diperhatikan Bapak Ibu, jadi tidak ada yang bertanya-bertanya lagi ya. Bisa bertanya, tapi bertanyanya yang ini saja ya. Kemudian semua tahap pencairan saya ambil dari sini Bapak Ibu, datanya saya ambil dari sini ya. Datanya akan saya ambil dari sini. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di sini, ini dari tahun 2018, 2019 dan 2020 masih ada siswa-siswi yang belum mencairkan dananya. Entah dikarenakan siswanya mungkin kita ambil yang paling ini mendasar itu adalah yang meninggal dunia. Kita kan tidak tahu ya Bapak Ibu ya seperti apa kondisinya siswa-siswi di tahun 2018, 2019 dan kalau di tahun 2020 kita masih bisa monitor. Nah, ini tahap pencairan itu akan masuk ke sini Bapak Ibu ya. Nah, kenapa saya minta konfirmasi? Ini adalah tahap pencairan di tahun 2020 di bulan 6 Bapak Ibu. Nah, Ibu bisa melihat, Bapak Ibu bisa melihat ini di bulan 6 ya. Tanggal 5 tahun 2020 ini pencairan. Maksudnya di sini sudah bisa diambil. Ya, sudah bisa diambil. Entah sudah diambil atau belum, kita tidak tahu. Maka dari itu adalah proses konfirmasi. Seperti ini ya Bapak Ibu ya. Ya, ini proses konfirmasi ini. Ya, ini yang saya gerakkan ya pointernya. Ini pencairan konfirmasi Bapak Ibu. Nah, konfirmasi ya. Di sini ada alasan-alasan kenapa tidak diambil atau sudah diambil mungkin. Nah, di sini ada konfirmasinya. Misalkan sudah beda jenjang, ya kan? Kemudian kembali ke negara, sudah lulus, meninggal, menolak, mutasi, sudah cair, tidak bisa dihubungi, tidak sekolah. Nah, maka dari itu file yang saya kirim berbentuk Excel yang judulnya sudah cair dan belum cair, saya mohon itu diisi. Kemudian saya konfirmasi datanya, misalkan sudah cair, saya klik sudah cair, kemudian saya konfirmasi. Nah, setelah semua data yang ada di dalam sini, di dalam aplikasi Si Pintar ini sudah dikonfirmasi, maka kementerian akan melanjutkan tahap-tahap yang selanjutnya. Seperti itu Bapak Ibu alurnya. Jadi kalau konfirmasi ini belum dilaksanakan, belum dikonfirmasi, Bapak Ibu datanya untuk keep pencairan selanjutnya kemungkinan bisa ditunda-tunda atau mungkin bisa dikurangi kuotanya. Kita kan tidak tahu. Ini saya cuma positive thinking ya. Kita coba berbenah untuk tahun ini ya, karena kita semua di COVID ini, di era COVID ini kita kebanyakan menggunakan data dan sebagainya. Mungkin ini sebagai tambahan untuk beli paket dan sebagainya di rumah untuk proses pembelajaran. Maka dari itu kami dari pihak sekolah
menganjurkan Bapak Ibu untuk mengisi formulir yang sudah saya kirim Bapak Ibu. Nah, yang formulir yang ini saya kirim. Formulir yang seperti ini Bu ya Bapak Ibu ya. Itu sudah saya kirim linknya ke masing-masing jenjang di dalam grup WA. Grup WA kelas 7, grup WA kelas 8, grup WA kelas 9. Nanti diisi pertanyaannya, kemudian responnya akan masuk ke saya. Ya, respon itu adalah jawaban dari Bapak Ibu tadi itu akan masuk ke saya, kemudian saya ambil datanya bagi yang sudah valid atau yang sudah lengkap datanya, maka saya akan lanjutkan ke dalam aplikasi saya yang namanya aplikasi Dapodik ini Bapak Ibu ya. Kemudian kita sinkronkan, saya sinkronkan, dan Bapak Ibu tinggal menunggu tahap demi tahap pencairan. Jadi jangan ada lagi yang bertanya, kok anak saya sudah ngisi data kok belum cair, kok anak saya sudah isi data tapi kenapa belum cair. Nah, pertanyaan Bapak Ibu ini sudah saya jawab, karena kalau bertanya terus nanti yang kita bahas itu saja, kita berputar-putar di situ saja ya Bapak Ibu. Mungkin dengan video saya ini, dengan pemahaman ini, Bapak Ibu bisa paham dan mengerti ya bahwasanya data ini kita buat data yang saya kirim kemarin itu semata-mata untuk memperlancar proses pencairan dana Kartu Indonesia Pintar. Bagi yang datanya di bulan 6, data yang cair ya, data yang cair ini tolong dikonfirmasi ke saya ya. Ini berbentuk Excel saya kirim Bapak Ibu. Nanti saya sertakan di sini ya. Jadi yang berbentuk Excel ini tolong dikonfirmasi secepatnya. Jadi kita bisa melihat perkembangan tahap-tahap selanjutnya. Dan yang belum cair juga sama. Kalau saya lihat di data belum cair ini Bapak Ibu, ya mohon maaf ya, ini mengganggu waktunya, tapi saya rasa ini sangat penting, makanya saya berbuat seperti ini. Ini Bapak Ibu ya, di tahun 2020 untuk status pencairan belum cair ya, saya tunjukkan Bapak Ibu. Nah, ini proses belum cair, saya cek bank ya, statusnya ini belum cair. Nah, belum cair ini ketika Bapak Ibu memeriksa di bank ternyata memang belum cair, kemungkinan datanya masih belum valid, masih mengolah data, tapi sudah melalui proses nunggu pencairan ya, sudah menunggu proses pencairan ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ya, keterangan pencairan aktivasi rekening bisa dilakukan paling cepat 19 Juni 2020, sedangkan sekarang tanggal 14 bulan 8 2020. Ini sudah 2 bulan berlalu tapi belum ada konfirmasi dari pihak bank untuk pencairannya. Nah, dengan itu mohon Bapak Ibu bersabar, kita coba dulu konfirmasi ke seluruh yang sudah cair ini. Kemungkinan ya ada kendala karena yang belum cair, yang sudah cair tidak mencairkan dananya. Mohon dipahami ya Bapak Ibu ya. Seperti itu yang saya lakukan, itu usaha yang saya lakukan, ikhtiar yang saya lakukan, kami lakukan dari pihak SMP Negeri 1 Sangatta Selatan khususnya. Ini yang kami lakukan agar Bapak Ibu bisa mendapatkan dana Indonesia Pintar. Nah, bagi Bapak Ibu yang masih bertanya-tanya atau baru masuk di grup, nah dari video saya ini semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, bisa menjadi acuan dan bisa
menjadi patokan Bapak Ibu ya. Suatu saat jika ada pertanyaan-pertanyaan, anak saya kok belum cair, kamu kok sudah cair begini dan sebagainya, memang melalui proses-proses ya, ada tahap-tahapnya ya. Seperti ini Bapak Ibu ya. Ini tahap 1. Ini tahap 1 ya. Tahap 1 itu di tahun 2020 nih, seperti ini. Cek Bang. Ya. Ini di bulan 6 tanggal 4 tahun 2020 cair yang statusnya yang masih tahap 1 ya. Kemudian di tahap kedua tahap kedua tidak ada Bapak Ibu. Kita bisa melihat di data saya. Ini cuma data tahap 1 dan tahap 4. Nah, tahap 4 saya buka Bapak Ibu. Nah, disinilah kita bisa melihat tahap yang keempat. Jadi kalau ada yang bertanya lagi, mana kok belum ada dan sebagainya, kok belum cair, Bapak Ibu, saya sebagai operator yang dipercaya, operator dapodik yang dipercaya mengirim oleh sekolah untuk mengirimkan data siswa-siswinya ini sudah berusaha, tapi yang menentukan adalah pihak atau dari kementerian. Ya, mohon Bapak Ibu bersabar dan terus bersabar. Kita sama-sama berusaha, Bapak Ibu bantu dengan doa, dan semoga semuanya lancar dan proses-proses pencairan bisa segera dilaksanakan oleh pihak kementerian atau pihak-pihak yang terkait. Seperti itu Bapak Ibu penjelasan saya ya. Kalau memang belum cukup penjelasan saya nanti saya semua pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu saya tampung ya, tidak akan saya jawab. Dan tolong jangan mengirim pesan pribadi kepada saya. Mohon maaf, bukan tidak saya suka, tapi memang ketika Bapak Ibu mengirimkan pesan pribadi kepada saya, biasanya terlalu banyak pesan-pesannya dan saya bingung untuk membuka yang mana terlebih dahulu. Sedangkan baru dijawab satu sudah ada yang menjawab lagi. Jadi lebih baik kita berbicara di dalam grup. Jadi satu jawaban bisa memeriksa semua yang lain bisa menyimak. Jadi dari satu jawaban saya atau dari satu pertanyaan dan saya mengirim jawaban itu bisa disimak oleh yang lain. Ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Mohon dipahami, mohon bersabar, berdoa, dan semoga anak-anaknya, siswa-siswinya ya tetap lancar belajarnya. Dan kami dari keluarga besar SMP Negeri 1 Sangatta Selatan mohon maaf sebesar-besarnya jika dalam penyampaian saya ya, dalam penyampaian kami ini ada kata-kata yang kurang srek di hati Bapak Ibu ya, mungkin ada kata-kata kasar, saya mohon maaf ya, karena saya juga baru belajar ya berkata-kata. Walaupun sudah tua seperti ini, kita tetap ya kosakata masih berbelit-belit berputar-putar ya. Mohon maaf Bapak Ibu, saya sampaikan seperti inilah adanya. Terima kasih, dan saya sampaikan Assalamualaikum ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.